Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya perawat Rini. Saya bertugas dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Ibu, boleh perkenalkan diri? Namanya Ibu Suwaria. Oke, baik Ibu Juria. Baik, di sini saya akan melakukan edukasi kesehatan sesuai dengan yang sudah saya kaji kepada keluarga Ibu. Nah, untuk edukasinya itu dengan tema kesehatan jiwa di masyarakat. Baik, langsung saja Ibu. Ibu apakah tahu apa yang dimaksud dengan sehat? Tidak. Nah, sehat adalah suatu keadaan yang meliputi sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Sehat fisik yaitu memiliki badan yang sehat dan bugar. Sehat sosial yaitu mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, sehat jiwa akan dibicarakan di lembar berikut ini. Nah, apa sih sehat jiwa itu? Sehat jiwa adalah perasaan senang dan bahagia, mampu menyesuaikan diri dengan keadaan hidup sehari-hari, dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, melakukan kegiatan yang bermanfaat, dan aktif menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kepedulian kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, apakah yang dimaksud dengan stres? Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun secara psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Contohnya, saat remaja menghadapi ujian, saat seorang ibu menghadapi anaknya yang sakit, dan saat seorang ayah memiliki beban kerja yang berat. Reaksi positif dari stres bisa memotivasi orang untuk berusaha. Stres yang terlalu berat atau berlangsung lama menimbulkan reaksi negatif dan keluhan pada seseorang. Nah, selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengalami stres? Yang pertama, reaksi fisik antara lain jantung berdebar-debar, keringat berlebihan, otot-otot tegang, sakit kepala, sakit perut, nafsu makan berkurang, sulit tidur. Nah, selanjutnya ada reaksi psikis, cemas, khawatir berlebihan, mudah tersinggung, sulit memusatkan perhatian, atau sulit konsentrasi. Jika stres dibiarkan, dapat menjadi gangguan jiwa dan dapat menimbulkan keluhan fisik. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengatasi stres? Yang pertama, jagalah kesehatan dengan cara olahraga atau aktivitas fisik teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan kegiatan disesuaikan dengan minat dan kemampuan, berpikir positif, tenangkan pikiran, kembangkan diri, keluhan dengan orang yang dapat dipercaya, dan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu, mari kita latihan pernafasan untuk mengatasi stres. Yang pertama, Ibu duduk dengan santai dan nyaman, lalu Ibu bayangkan hal menyenangkan dengan mata terpejam. Sebelumnya Ibu boleh perhatikan saya terlebih dahulu. Jadi Ibu nanti tarik nafas selama 3 detik, tahan 3 detik, lalu buang melalui mulut selama 3 detik. Itu ya Ibu. Apakah sudah mengerti? Sudah. Nah, baik Ibu, tarik nafas, tahan, buang. 3 kali ya Ibu, 2 kali lagi, tarik nafas, tahan, buang. 1 kali lagi Ibu, tarik nafas, tahan, buang. Nah Ibu, dan Ibu harus mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas dan sabar. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan gangguan jiwa? Gangguan jiwa adalah kumpulan gejala dari gangguan pikiran, gangguan perasaan, gangguan tingkah laku yang menimbulkan penderitaannya dan ganggunya fungsi sehari-hari dari itu. Apa sih penyebab dari gangguan jiwa? Yang pertama dari segi biologis, yaitu keturunan, ketidakseimbangan zat di otak akibat cedera otak, penyakit pada otak, dan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, secara psikologis, tidak bisa menyelesaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Nah, yang ketiga ada sosial, adanya masalah yang tidak dapat diatasi, dukungan yang kurang dari keluarga dan lingkungan. Nah, selanjutnya apa sih
jiwa yang sedang ditemukan di masyarakat, yang sering banget ditemukan, yaitu yang pertama ada gangguan cemas, ansietas, yang kedua ada gangguan depresi, yang ketiga ada gangguan jiwa berat. Nah, selanjutnya apa sih gangguan cemas itu? Nah, gangguan cemas adalah rasa khawatir yang sangat berlebihan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan yang biasa dilakukan. Gejala mirip dengan gejala stres, tetapi dengan tingkatan yang lebih berat, lebih sering, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan. Nah, selanjutnya, gangguan depresi adalah gangguan dengan perasaan sedih atau murung yang mendalam dan menetap lebih dari 2 minggu berturut-turut sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan depresi adalah gejala dari perasaan sedih dan murung, semangat yang menurun, lelah, rasa percaya diri menurun, menjadi pesimis, gangguan tidur, hilang nafsu makan, konsentrasi atau perhatian berkurang, dan ide atau tindakan bunuh diri. Selanjutnya ada gangguan psikotik, adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan mendengar suara-suara bisikan yang tidak didengar oleh orang lain, bicara dan tertawa sendiri tanpa sebab, curiga berlebihan, seolah-olah siaran radio dan TV membicarakan dirinya, merasa menjadi seseorang yang hebat, misalnya presiden atau malaikat, bicara kacau, sulit dimengerti, marah-marah tanpa sebab, mengamuk, terlalu menyendiri, tidak mau bergaul, tidak mau mandi, tidak menjaga kebersihan diri, buang air besar atau buang air kecil dengan sembarangan. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan bila keluarga, kerabat, tetangga yang mengalami gangguan jiwa? Yang pertama, ibu segera laporkan pada kader kesehatan atau tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Yang kedua, memberikan informasi kepada keluarga untuk membawa kerabatnya yang mengalami gangguan jiwa ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan menyiapkan jam kesmas atau jam kesda atau SKPM atau gakin. Yang ketiga, keluarga atau kerabat yang mengalami gangguan jiwa untuk kontrol dan mengingatkan minum obat secara teratur, dan jika kondisinya telah baik, kan dalam keadaan 5 saat. Nah, ibu bisa menjelaskan bahwa gangguan jiwa dapat diobati sama dengan penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan ibu bila ada keluarga, kerabat, tetangga yang dipasung? Yang pertama, segera laporkan pada kader kesehatan atau tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Nah, yang kedua, memberikan informasi kepada keluarga dan RT setempat untuk membawa kerabatnya yang mengalami gangguan jiwa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan menyiapkan jam kesmas, jam kesda, atau SKTE atau gakin. Yang ketiga, ingatkan keluarga atau kerabat yang mengalami gangguan jiwa untuk kontrol dan mengingatkan minum obat secara teratur. Dan jika kondisinya telah membaik, libatkan dalam kegiatan sosial di masyarakat. Yang keempat, jelaskan bahwa gangguan jiwa dapat diobati sama dengan penyakit lain seperti kencing manis, darah tinggi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, apa sih yang dilakukan ibu kita menemukan penderita gangguan jiwa psikotik yang menggelandang? Jika ibu menemukan penderita gangguan psikotik yang menggelandang, maka ibu yang pertama kepada kesehatan atau masyarakat dapat menghubungi pengawas sosial masyarakat yang berada di wilayah setempat, atau ibu bisa menghubungi dinas sosial atau pekerja sosial di masyarakat yang akan bekerjasama dengan Satpol PP atau kepolisian setempat. Baik ibu, itu mungkin sekian penjelasan dari saya. Bagi ibu, apa sudah jelas? Ya. Apakah ditanyakan? Ya. Baik, saya memberikan kesempatan. Jadi ibu kalau menemukan orang-orang yang tadi saya sebutkan, bisa segera lapor ya ibu. Baik ibu, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit ya ibu.